أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an natazawwada biha li yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah akbar zawadil karim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsuufu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri sidang Jumat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang beriman hingga akhir zaman. Mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengingatkan kita semua, khususnya diri khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah jalan yang terang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan dan kemuliaan sejati baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafsu yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Roh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian,
dan lebih dekat dengan Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini, beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani atau nafsul ammarah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Tapi sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu yang rendah dan yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amradul qulub yang menimbulkan sifat yang sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menuturkan bahwa ada tiga sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. Tiga sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya. Apakah yang tiga sifat itu? Yang pertama, hasad, iri hati. Yang kedua, ria, pamer. Dan yang ketiga, ujub, yaitu angkuh, sombong, atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dasar adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan, dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan meniadakan diakibatkan oleh munculnya sikap dengki. Menurut Asy'arawi, penyakit jiwa bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini. Dalam Al-Quran disebutkan tentang sikap sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah SAW yang disinyalir dalam Quran surat An-Nisa ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna nas ala ma atahumullah min fadli, yang artinya wallahu a'lam bil muradi. Ataukah mereka dengki kepadamu manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Demikian juga Rasulullah SAW menyebut dengan jelas agar siapapun menghindari penyakit hati ini. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun nar hatab. Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar, api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasad adalah kejahatan energi yang tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan
kepada Allah darinya dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Quran surat Al-Falaq ayat 5. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun kebenarannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibanding dengan sesuatu yang dapat terlihat mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek terhadap jiwa dan tatanan sosial sangat nyata. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara psikologis hasad memiliki dampak, diantaranya satu, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tak tenang yang disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain. Tiga, munculnya ghibah, fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan sesama. Dan yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasad atau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seseorang menganggap dirinya lebih berhak mendapatkan nikmat dibanding orang lain. Orang yang hasad akan sangat lelah sebab ia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila hasadnya memuncak, akan mendorongnya untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak terpaling terbesar adalah hancurnya tali persaudaraan dan tumbuh suburnya kebencian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dikisahkan ada seorang raja memerintah di suatu negeri. Pada suatu hari seseorang datang ke istananya dan menasehati raja, balaslah orang yang berbuat baik karena kebaikan yang ia lakukan kepada baginda, tetapi jangan hiraukan orang yang berbuat dengki pada baginda, karena kedengkian itu sudah cukup untuk mencelakakan dirinya. Maksud orang itu, hendaknya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada kita, namun kita jangan membalas orang yang berbuat dengki dengan kedengkian lagi. Cukup kita biarkan saja. Hadir di istana itu seorang yang pendengki, seorang yang hasad. Sesaat setelah orang memberi nasihat pergi, ia menghadap raja dan berkata, "Ya baginda, tadi orang itu berbicara padaku bahwa mulut baginda buruk. Jika baginda tak percaya, panggillah lagi orang itu esok hari. Jika ia menutup mulutnya, itu pertanda bahwa ia menghindari bau mulut panutan." Raja tentunya mendengar itu sangat tersinggung dan berjanji akan memanggil si pemberi nasihat esok hari. Sebelum orang itu dipanggil, si pendengki menghampirinya terlebih dahulu dan mengundangnya untuk makan bersama. Si pendengki memberi orang itu banyak bawang dan makanan yang berbau tajam, sehingga mulut si penasehat menjadi bau. Keesokan harinya, ia dipanggil oleh raja dan kembali memberikan nasihat yang sama. Lalu raja berkata, "Kemarilah engkau mendekat." Orang yang telah memakan banyak bawang itu lalu mendekat raja dan menutupi mulutnya sendiri karena khawatir aroma mulutnya akan mengganggu sang raja.
Melihat orang itu menutupi mulutnya, raja pun berkesimpulan bahwa orang ini sedang bermaksud untuk menghina dirinya. Maka sang raja menulis surat dan memberikannya pada orang itu. Bawalah surat ini kepada salah seorang menterimu, ucap raja. Niscaya ia akan memberi hadiah kepadamu. Sebetulnya surat yang ditulis raja itu bukanlah surat pemberian hadiah. Raja sangat tersinggung karena itu ia menulis dalam surat itu, "Hai menteriku, jika engkau bertemu dengan orang yang membawa surat ini, penggalah kepalanya, kemudian bawalah kepala orang ini ke hadapanku." Maka pergilah si pemberi nasihat itu dari istana. Di pintu keluar, ia bertemu dengan si pendengki. "Apa yang dilakukan Baginda kepadamu?" Si pendengki kepo ingin tahu. "Raja menjanjikanku hadiah dari salah seorang menterinya," ujar si pemberi nasihat, seraya memperlihatkan surat dari raja. "Oh, kalau begitu biar aku yang membawanya," kata si pendengki. Akhirnya orang yang pendengki itulah yang celaka dan mendapat hukuman mati. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari uraian tersebut menunjukkan bahwa hasad atau dengki memang betul-betul musuh orang-orang beriman, dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya adalah memperbanyak syukur atas nikmat yang kita peroleh, sekecil apapun, untuk menjaga keseimbangan hidup. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan menambah kenikmatan hingga tak terbatas, seperti yang disinyalir dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita terhindar dari sifat hasad atau iri dengki. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wa i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Allah